Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tulkaunia. Bersama rekan saya, Regi Reki Revaldi, ingin menjelaskan materi tentang desain materi pembelajaran. Di dalam desain materi pembelajaran ini, ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian desain materi pembelajaran. Yang kedua ada merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Yang ketiga ada kriteria pemilihan materi pembelajaran. Yang keempat ada manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Yang kelima ada mendesain materi pembelajaran. Yang keenam ada prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pengertian desain materi pembelajaran. Nah, apa sih pengertian desain materi pembelajaran? Desain materi pembelajaran ialah praktek penyusun media teknologi komunikasi dan isinya untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didiknya. Nah, di sini nih ada dua pendapat dari bukunya Hamzah Uno. Yang pertama itu pendapat dari Cunningham. Jadi Cunningham itu desain berpendapat bahwa menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua ini ada Stephen P. Robbins. Desain yaitu suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan. Nah, dari dua pendapat ini, yang dari bukunya Hamzah Uno berdasarkan beberapa pendapat memberikan kesimpulan bahwa desain ialah suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ini, materi pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada knowledge, yang kedua ada keterampilan atau skill, yang ketiga sikap atau attitude. Nah, yang knowledge itu menunjuk pada informasi yang disampaikan dalam pikiran atau mind siswa. Dengan kesimpulannya, pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa. Yang kedua ada keterampilan atau skill. Skill ini menunjuk pada tindakan-tindakan fisik atau non yang dilakukan seseorang dengan cara yang kompeten untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ada sikap atau attitude. Sikap ini menunjuk pada kecerdasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh peserta didiknya. Nah, yang kedua ada merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Nah, untuk mendesain materi, langkah pertama untuk seorang guru memulai desain materi pembelajaran dalam bentuk apapun ialah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Nah, dalam rancangan materi pembelajaran terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipahami oleh guru. Di antaranya itu, yang A, terdapat strategi belajar mengajar. Artinya itu kita harus dapat strategi belajar mengajarnya dulu. Yang B, sesuai dengan kriteria tujuan instruksional. Yang B itu kita harus sesuai dengan tujuan instruksionalnya, kriterianya maksudnya. Yang C itu materi pembelajaran supaya terjabar. Nah, materi pembelajarannya ini harus terjabar dan harus rapih. Yang D itu relevan dengan kebutuhan siswa. Harus relevan dengan kebutuhan siswanya. Yang E, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Kita harus sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yang F, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Yang G, materi pembelajaran disusun dalam ruang lingkup yang sistematis dan logis. Nah, disusunnya ini, kita harus menyusun materi pembelajaran ini harus sistematis dan harus logis. Yang H, materi pembelajaran bersumber dari buku yang baku. Harus dari buku yang baku. Nah, yang C, ada kriteria pemilihan materi pembelajaran.
Nah, kriteria materi pembelajaran ini sama seperti merancang materi pembelajaran. Nah, suatu materi pembelajaran ini tentu saja harus memiliki kriterianya. Di sini ada 7 kriteria pemilihan materi pembelajaran. Yang pertama ada kriteria tujuan pembelajaran, yaitu suatu materi pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya karena materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan yang dirumuskannya. Yang kedua ada materi pembelajaran supaya terjabar. Artinya ini materinya terdapat beberapa keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pelajarannya. Yang ketiga ada relevan kebutuhan siswa. Artinya itu bahwa mereka ini ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat ada kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa disiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mandiri. Yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Materi yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswanya. Yang keenam, materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutannya urutan yang sistematis dan logis. Setiap materi ini disusun secara menyeluruh untuk ruang lingkupnya terpusat pada satu topik atau masalah tertentu. Yang ketujuh, materi pembelajaran bersumber dari buku yang baku. Buku yang bersumber dari baku disusun berdasarkan GBPP yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ada D, manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Yang dapat diperoleh apabila seorang guru dapat mengembangkan bahan ajar sendiri, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu, manfaat yang diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang kedua, tidak lagi bergantung pada buku teks yang sulit diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan berbagai referensi. Yang keempat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Nah, di sini juga ada peranan materi pembelajarannya. Yang pertama, mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran. Yang kedua, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca, dan bervariasi. Yang ketiga, menyediakan sumber yang tersusun rapi. Yang keempat, menyajikan metode dan sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didiknya. Yang kelima, menjadi penunjang bagi latihan dan tugas yang praktis. Yang keenam, menyajikan bahan atau sarana evaluasi yang tepat. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Regi Reki Revaldi. Selanjutnya E, mendesain materi pembelajaran. Mendesain materi pembelajaran ada 3 bagian. Yang A, pengumpulan informasi. Yang B, alternatif pertama mendesain materi. C, peta konsep. A, pengumpulan informasi. Sebelum seorang guru memulai pelajarannya di minggu pertama, hari sekolah atau di dalam kelas, tentu ia melakukan persiapan dalam beberapa aspek, desain mata kuliah atau mata pelajaran. B, alternatif pertama mendesain materi. Desain materi dalam bentuk satu daftar topik-topik materi yang tersusun secara naratif dan linear. C, peta konsep. Peta konsep merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Selanjutnya F, prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip relevansi, prinsip konsistensi, prinsip kecukupan. Prinsip relevansi artinya keterkaitan, yang dimana
pembelajaran harus ada relevan. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan cukup. Selanjutnya G. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar sebelum mengembangkan materi pembelajaran terlebih dahulu. B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Kesimpulannya, mendesain materi pembelajaran adalah merencanakan materi bahan ajar yang akan guru sampaikan kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.